Oke, baik. Selamat pagi semuanya yang sudah bergabung, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di Zoominar kali ini ya bersama Coach Hadi Irianto dan juga Ibu Yundaru Nurantini. Hari ini kita akan membahas terkait dengan mental disorder atau gangguan mental pada anak usia dini ya. Oke. Nah, hari ini sudah bergabung bersama kami juga ada Coach Hadi Irianto dan Ibu Yunda Runarantini. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ir dan Ibu Yun. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak Ir Ibu Yun? Alhamdulillah, Sehat, Pak. Sehat ya. Akhirnya kita ketemu lagi dalam satu minggu 2 kali pertemuan. alhamdulillah. Ini rekor ini. Rekor ya. Oke, baik. Nah, yang sudah menunggu, sudah bergabung ya, bisa menyimak terlebih dahulu untuk penjelasan di kesempatan siang hari ini. Nanti kita juga akan berdiskusi bersama terkait dengan topik kita. Ya, kita akan mulai dulu kali ya dari Pak Ir untuk memberikan penjelasan terkait topik kita, yaitu gangguan mental pada anak usia dini. Ya. Mungkin Monggo. bisa dibacakan apa CV-nya dulu, Mbak. Oh iya, boleh, 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 boleh. Oke, jadi ya untuk Ica manggilnya apa ya? Biasanya pemirsa. Untuk yang sudah bergabung ya, perkenalkan dulu ini Coach Hadi Rianto. Beliau adalah inspirator metamorfosis, kemudian HR spesialis, Direktur HDI Management Center Yogyakarta, sekaligus sebagai dosen di Universitas Amikom Jogja juga. Kemudian pernah menjadi mantan kolumnis di Harian Republika selama 12 tahun ya Pak Ir ya. Iya, betul. Ah, ah. Pak Ir juga sudah menulis 6 buku ya, kemudian sebagai konsultan pengembangan SDM juga. Nah, yang selalu kita temui di Reco Buntung ya, kita selalu talk show berbincang bersama Pak Ir di Reco Buntung FM Jogja juga setiap hari Jumat. Kemudian Pak Ir ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite SMA MUHI Muhammadiyah 1 Yogyakarta ya Pak Ir ya. Iya, betul. Mhm. Nah, selain itu Pak Ir juga menjabat sebagai pengurus LP UMKM PWMDIY. Nah, kemudian Pak Ir sebagai Dewan Pembina IIBF DIY serta memiliki sertifikat eh, profesional coach dan sertifikat hipnoterapis. Nah, ini yang selalu kita bahas juga ya di Bincang Siang Reco Buntung terkait hipnoterapis dan Pak Ir serta Ibu Yundaru juga sudah memiliki sertifikat pemirsa. Nah, sekarang kita kenalan dengan Ibu Yundaru Nurantini yang merupakan alumni Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada, menjadi spesialis hypnoparenting juga. Selain itu, sebagai foundernya HDI Management Center, mantan kepala cabang Primagama, kemudian saat ini menjadi konsultan parenting, konsultan Stephen, ya, konselor pemilihan jurusan PTN, narasumber siaga keluarga di RBFM juga di Reco Buntung, pemirsa. Kemudian sebagai pengurus daerah Aisyah Kota Yogyakarta juga dan menjabat sebagai pengurus Kabiyogama DIY. Nah, selain itu Ibu Yun juga menjadi penulis ya, menulis buku terkait dengan parenting quotes. Nah, ini bukunya bisa pemirsa beli di Reco Buntung. Kemudian selain itu, Ibu Yun juga sebagai trainer guru dan memiliki sertifikat hipnoterapis. Nah, begitu pemirsa perkenalan terkait narasumber kami di kesempatan siang hari ini, Coach Hadi Irianto dan juga Ibu Yunda Runurantini dari HDI Management Center Yogyakarta. Nah, kali ini pemirsa kita akan membahas tentang topik kita yaitu gangguan mental anak usia dini gitu. Jadi
Kita akan sama-sama berdiskusi seperti apa sih kita bisa mencegah gangguan mental atau mental disorder pada anak gitu. Kita bisa langsung mulai pemaparan ya Pak Ir dan Ibu Yun. Insya Allah, siap. Insya Allah. Oke, baik. Kita akan simak bersama-sama untuk para apa peserta di kesempatan siang hari ini ya. Kita simak dulu dari Coach Hadi Irianto. Nah, ini berikut adalah ini ya apa namanya? eh Apa tuh namanya? CV-nya dari Coach Hadi Irianto. Oke, kita mulai dari Pak Ir. Monggo Pak Ir. Baik, Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, para peserta Zoominar gitu ya. Ini ada Bu Mimin ya, kemudian ada juga Pak Sarjono, lalu ada Pak Yoga ya, ada Bu Riani, kemudian ada juga Pak Eki ya, kemudian ada Bu Sri ya, Bu Sri yang juga sudah bergabung. Kemudian ada Bu Rini, ada Bu Norma ya. Mudah-mudahan sudah saya sapa semuanya ya, termasuk ini ada ada ya Ibu siapa Roza gitu ya. Baik ya, selamat berjumpa lewat media Zoom gitu ya. Kita insya Allah sebentar lagi ya membahas tentang hal yang menjadi sebuah keniscayaan pada era digital gitu ya. Nah, apakah ini nanti terkait dengan anak-anak yang masih usia dini ya sampai juga anak-anak yang sudah menginjak remaja, menurut saya menjadi penting untuk menjadi perhatian kita semuanya. Nah, biar menjadi lebih jelas ya, maka saya mohon izin ya untuk bisa saya tayangkan secara full screen ya, biar nanti bisa menjadi lebih jelas ya untuk bisa dinikmati oleh Bapak Ibu para peserta ya. Sudah muncul nggih di layar Bapak Ibu masing-masing? Halo? Sudah ya? Sudah muncul ya? Baik kalau gitu ya. Ini tadi yang terkait dengan CV ya sudah sudah dibacakan nih sama Mbak Ica gitu ya. Tapi kalau ada yang kepingin membaca sendiri langsung, ya inilah saya sehari-harinya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah untuk kali ini ya kita insya Allah ngobrol-ngobrol tentang ini ya. Cegah gangguan mental atau mental disorder pada anak-anak kita. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, gambar yang saya pilih gitu ya, ini kan menunjukkan betapa hangatnya ya sebuah keluarga ya. Kemudian yang dipegang itu adalah buku ya, bukan gadget gitu lah ya. Jadi ternyata hadirnya gadget ini itu sudah mulai menggeser ya, ya kegemaran membaca buku. Padahal membaca buku dalam pengertian buku beneran ya, bukan e-book gitulah ya. Buku beneran bisa dipegang, lalu yang dibaca adalah kertas, bisa dibolak-balik kira-kira gitu ya. Itu ternyata memang jauh lebih baik itu. Ya, ada berbagai macam nilai positif ketika kita membaca buku. Yang pertama, kita terbebas dari radiasi cahaya gitu ya. Coba kalau anak-anak kita itu setiap harinya itu non sewu ya menggunakan bahasa Jawa gitu mentelengi gitu ya. Mentelengi layar ya yang itu ditampilkan melalui cahaya. Nah, itu pastinya ya mata itu kan terpapar. Kalau setiap harinya itu berapa jam yang
dilihat, itu berarti kan terpaparnya itu luar biasa. Tetapi kalau kita baca buku, ya, maka tidak ada itu paparan sinar dari buku. Itu tidak ada. Sehingga percayalah ya Bapak Ibu bahwa membaca buku itu sesungguhnya mata kita lebih sehat ya daripada kita membaca e-book ya atau membaca tulisan-tulisan lain yang kecil-kecil di layar gadget kita. Nah, sekarang saya pingin nih bertanya. Pengen bertanya, mohon ya para peserta itu menjawab dengan jujur gitu ya. Coba nih pertanyaannya seperti ini. Seberapa sering ya kondisi ini terjadi pada putra-putri penjenengan, putra-putri Anda? Yang pertama, ya, ketergantungan yang berlebihan pada gadget. Jadi kalau misalnya tidak pegang gadget itu kayaknya dunia itu mau runtuh kira-kira gitu loh. Ya kayak mau kiamat kira-kira gitu loh ya. Sehingga sekejap pun itu nggak bisa berpisah dengan gadget. Bahkan mohon maaf ya, ke kamar mandi ya, itu pun bawa gadget itu coba. Nah, kalau sudah seperti ini itu berarti apa? Ada sesuatu yang tidak wajar. Terus yang kedua, ya, mengabaikan kegiatan-kegiatan lain yang lebih penting. Ya. Jadi misalnya nih contoh ya bagi yang muslim misalnya gitu ya, bagi yang muslim ya sudah ada panggilan azan gitu ya untuk apa? Untuk melaksanakan sholat ya. Itu karena asiknya dengan apa? Dengan gadget ya, maka yang terjadi adalah mengabaikan. Ya, kalau diingatkan tidak berkenan alias apa? Muring-muring kira-kira gitu ya. Lalu yang ketiga, ya yang ketiga ini penurunan interaksi sosial, apakah itu di rumah maupun di luar rumah. Nah, wong jelas-jelas ya pergi keluar ini kayak Pak Sarjono ini ya mau makan soto Sukaraja misalnya gitu. Kalau sudah sampai Purwokerto itu ya. Nah itu mestinya kalau sudah masuk warung soto itu ya nggak usah bawa gadget mestinya gitu. Ya mestinya loh. Tapi kan alasannya juga macam-macam. Loh, terus nanti lemotret nganggopo gitu ya. Kenapa? Ya karena kan perlu difoto tuh sotonya sebelum dimakan. Ya ada mendoanya segala macam itu. Untuk apa? Ya untuk dibikin status lah kira-kira begitu ya. Nah, kalau misalnya penggunaannya hanya untuk memotret atau difungsikan sebagai kamera, ya nggak apa-apa. Ya itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau kemudian nanti masih juga gatel untuk buka-buka yang lain, wah itu yang apa? Yang mestinya tidak boleh dilakukan gitu ya. Terus di rumah yang ngumpul secara fisik gitu loh ya, tapi asik dengan gadgetnya masing-masing. Yang satu di ruang tamu, yang satunya lagi di kamar, satunya lagi di ruang tengah dan sebagainya itu. Satu rumah itu tapi tidak berinteraksi. Ya. Terus yang berikutnya lagi, yang keempat ya, mengalami susah tidur nih. Bapak Ibu mengamati nggak Kang Putro, Kang Wayah misalnya gitu ya. Kalau tidur itu sampai malam baru bisa tidur. Ya, jadi normal orang tidur itu sebetulnya paling malam. Itu kan sebetulnya jam 10 itu. Bahkan lebih bagus itu kalau jam 9 itu sudah tidur. Ya. Sehingga kalau misalnya mau bangun sepertiga malam yang terakhir misalnya itu cukup waktu ya untuk bisa istirahat. Tapi ini enggak. Ya, anak-anak misalnya jam 11 atau bahkan jam 12 itu baru tidur. Itu pun klisi, nggak bisa tidur-tidur. Nah, itu berarti apa? Itu fenomena yang tidak wajar. Terus terjadi gangguan kesehatan fisik ya, kemudian emosinya juga labil gitu ya. Nah, atas pertanyaan saya ini monggo dimulai dari Pak Sarjono ya. Apakah putra wayah itu mengalami satu di antara 5 ini Pak Sarjono monggo pun jawab. Pak Sarjono, silakan bisa dinyalakan mikrofonnya dan videonya, Ya, kameranya. monggo Pak Sarjono coba saya kepingin ngerti. Ya sering, ya cukupan ya. Kalau itu saya Pak, ini ya sering kerja, sering belajar, ya sering juga sering keluar malam juga.
Karena cucu saya kan sering suka Pak, suka musik. Jadinya sering Oh, di kuliah di UMJ. nggih, nggih, nggih. Sering tampil di kampus-kampus itu juga segitu. Tapi juga Pak, pulangnya juga sampai malam Pak. Tapi siang juga tidur. Ya, loh kalau tidur malam memang ada kegiatan seperti itu berarti apa? Berkegiatan Pak Sarjono. Berarti apa? Ya insya Allah mudah-mudahan tidak jadi persoalan gitu lah ya. Nah, yang perlu diwaspadai itu tidurnya malam, tapi apa? Nggak melakukan kegiatan apa-apa. Cuman misalnya apa? Di kamar sendirian gitu ya. Nanti guyang-guyu dewe gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, itu akhirnya apa mempengaruhi apa kemampuan untuk segera bisa tidur. Nah, itulah yang perlu kita waspadai. Yang kedua, Bu Mimin. Monggo Bu Mimin, ayo coba di antara 5 ini ya itu ada nggak yang dialami oleh putra putri atau wayang pendidikan? Kalau anak saya yang Oke. putra, yang nomor 1 itu agak ini Pak, kecanduan dengan game. Nah, itu sama berarti ya kecanduan game itu. Nah, game itu kan bagian dari konten yang ada di dalam gadget gitu, ya. Sampai Kan sampai berapa lama itu kalau main game, Bu? sampai sekarang masih Pak. Tapi dia kan bekerjanya itu di kapal. Di Mungkin kapal. iya, mungkin anak saya itu untuk mengisi kekosongan waktu di kapal itu digunakan untuk bermain game. Gitu. Ya, ya, ya. Sampai sekarang saya pun juga udah kalau pas pulang kayak gini Nah, saya tahu kalau Mbok jangan main game terus tole, saya bilang gitu. Kadang gitu. marah Pak kalau dikasih tahu. Nah, itu tanda-tandanya begitu berarti ya. Kalau Ya, dikasih tahu marah, itu yang saya sebut dengan emosi yang labil. labil, iya. G, matur Kalau nuwun ya. Mudah-mudahan nanti apa setelah Bu Mimin bergabung dengan apa dengan acara ini setidak-tidaknya ada cara ya yang lebih apa yang lebih bisa diterima oleh anak gitu ya. Kalau iya, misalnya harus memberikan nasihat itu bisa diterima dengan lebih baik ya. Semoga begitu ya. Matur iya. nuwun. Kemudian Bu Riani, coba Bu Riani. Saya kepingin mendapatkan jawaban dari Bu Riani. Apakah satu di antara 5 ini, gitu ya, itu dialami oleh putra atau putri atau bahkan kalau sudah punya cucu, ya misalnya cucu begitu. Monggo Bu Riani. Halo. Halo Bu Riani. Bu Riani bisa bergabung untuk apa menjawab pertanyaannya Pak Ir ya. Bu Riani. Oke. Belum ada respon Belum ya. ada respon ya. Oke, kalau begitu Pak Eki ya, Pak Eki bisa dihidupkan mikrofonnya Pak Eki. Kemudian juga kameranya biar kami juga bisa melihat wajah Pak Eki. Ya, kita boleh loh jauh secara fisik gitu ya. Tetapi karena tatap layar itu mestinya apa dekat di hati kira-kira gitu. Iya. Mana nih Pak Eki bisa bergabung ya untuk menyalakan mikrofonnya dan juga kameranya. Oh, ya. Atau ada ini, ada yang lainnya yang mau bergabung Monggo, untuk mungkin Bu Sri, share ya. Bu Sri Asfiah barangkali ya. Monggo eh, terhadap putra-putri penjenengan apakah kelima hal ini ada yang terjadi atau bahkan lebih dari satu dialami oleh putra-putri penjenengan? Bu Sri Asfiah, Iya. monggo bisa diaktifkan mikrofonnya sama kameranya. Oke. Bu Sri, ah, mana nih? Oke. Baik ya, kalau memang apa belum apa Malu-malu ini seperti ya Pak Ir ya. belum apa belum siap ya untuk apa, Mhm. untuk tampil gitu, betul apa ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Mimin itu adalah salah satu gambaran ya bahwa
gadget itu telah memberikan dampak yang yang ya bisa disebut buruk lah, kira-kira begitu ya. Nah, 1 di antara 5 ya yang saya tulis ini, jika itu terjadi, maka nih ya ajakan saya kepada Bapak Ibu ya, nih ya, segeralah itu diatasi sebelum segalanya menjadi terlambat. Ya, bukan mau nakut-nakuti, bukan mau meden-medeni loh ya. Tapi namanya penyesalan itu selalu munculnya di belakang hari. Ya, setelah segalanya sudah berlalu, sudah terjadi, baru kemudian penyesalan muncul. Nah, sedangkan topik kita adalah cegah, kan gitu kan? Maka apa? Ayo segera kita atasi. Nah, yang penting juga untuk kita ketahui ya bahwa hari ini kita memang sudah tidak bisa lagi menghindarkan diri dari sebuah era yang kita sebut dengan era digital. Ya. Mau petani yang ada di pucuk gunung katakanlah gitu ya, atau mau nelayan yang ada di tengah samudra misalnya gitu. Ya, atau barangkali yang bekerja di pertambangan di perut bumi misalnya gitu. Hari ini itu nggak bisa kemudian menghindari gitu lah ya, kecuali memang sekelompok atau komunitas tertentu misalnya gitu ya. Kayak ini contoh ya. Di Banten itu ada suku Baduy gitu ya, suku Baduy dalam gitu ya. Itu jangankan ponsel, orang listrik saja nggak masuk ke kampungnya kok itu. Jadi mereka itu penerangan masih pakai obor, masih pakai bambu dikasih minyak terus dikasih sumbu kira-kira gitu ya. Seperti itu ya. Sehingga memang mereka tidak pernah mengenal internet, tidak pernah mengenal media sosial. Itu tapi kan itu hanya sebagian kecil banget dari masyarakat kita. Sebagian besar masyarakat kita tentu saja sudah menjadi begitu akrab dengan namanya era digital. Ya, memang perlu kita akui ya bahwa era digital itu ya ada plusnya lah ya, ada manfaatnya, ada baiknya kira-kira gitu ya. Misalnya ya menjadi semakin mudah berkomunikasi satu dengan yang lain ya. Pak Sarjono yang sedang menempuh perjalanan itu bisa loh komunikasi dengan Mbak Ica gitu lah ya. Coba kalau itu nggak ada perangkat atau piranti digital kan susah itu ya kan. Kalaupun telepon ya hanya telepon aja, wajah tidak pernah kelihatan misalnya gitu lah. Sehingga tidak pernah merasa dekat ya. Lalu akses informasi jadi lebih luas ya. Jadi saya kadang-kadang suka bingung ya Bapak Ibu, kalau saya memberikan ujian atau ulangan tapi ujiannya adalah ujian yang take home ya, jadi dibawa pulang katakanlah dikerjakan di rumah itu. Itu bisa loh jawaban mahasiswa itu seragam itu. Jadi padahal saya sudah bilang kalau ada jawaban yang sama maka dua-duanya tidak lulus, saya bilang gitu loh. Ya, tapi ya faktanya tidak bisa dihindari. Kenapa? Semuanya mengerjakannya pakai membuka AI. Kan gitu kan? Akal imitasi gitu loh. Ya, bahasa aslinya sebetulnya sih artificial intelligence ya, tapi saya plesetkan menjadi akal imitasi. Ya sudah, kalau memang sudah begitu ya, saya sebagai guru, sebagai dosen ya harus menerima realita bahwa anak-anak itu sudah lebih banyak menggunakan akses informasi seperti itu. Lalu yang ketiga, membuka peluang ekonomi keluarga. Nah, belakangan kan ada namanya orang tidak punya barang, tapi bisa jualan. Hanya berdasarkan apa coba? Berdasarkan foto. Misalnya tetangga punya produksi baju-baju, lalu Bapak Ibu minta izin untuk dipotret gitu ya, kemudian fotonya itu ditawarkan kemana-mana, akhirnya laku, kemudian silakan dikirim. Ya makanya ada namanya dropship, terus ada namanya reseller dan lain-lain. Itu muncul ya profesi itu adalah pada era digital. Ya zaman dulu nggak ada yang begitu itu. Terus yang keempat kemudian kehidupan sehari-hari ya. Mau pesan bakso tidak perlu harus gerimis-gerimis keluar kan gitu kan. Gitu ya. Jadi dengan mencet gadget saja bakso itu datang.
Coba kalau itu terjadi zaman Nabi Musa alaihissalam, itu dianggap sihir loh itu. Ya kan? Untungnya apa? Terjadinya sekarang, di mana teknologi itu sudah semakin maju ya. Lalu bagi pegiat spiritual, pegiat keagamaan, maka era digital ini memudahkan ya untuk berdakwah ya. Kemudian untuk berbagi nilai-nilai yang positif ya. Itu tuh dari sisi plusnya. Tapi juga perlu diwaspadai karena apa? Ada sisi minusnya. Yang pertama, berkurangnya interaksi tatap muka. Ya tadi itu, orangnya ada di rumah semuanya, tapi nggak omong-omongan, nggak saling cerita, nggak saling bercanda, nggak saling guyonan, gitu nggak. Ya. Terus yang kedua, ketergantungan dan pada akhirnya kecanduan. Ini yang sangat berbahaya. Yang ketiga, penyebaran nilai atau konten negatif. Wah, sudah. Hari ini ya Bapak Ibu, antara berita yang benar sama berita yang kelihatannya benar, ya itu susah dibedakan. Nah, kemudian muncullah istilah apa? Hoax gitu ya. Nah, ini sebutannya yang benar apa Mbak Ica? Ya, hoax atau hoax atau apalah. Yang jelas tulisannya hoax gitu kan ya. Iya. Yang itu Bacanya hoax, Pak. bacanya hoax gitu ya. Itu kan kita susah membedakan. Ini sesungguhnya berita ini benar apa seperti benar kan gitu kan? Itu. Ya. Lalu yang keempat, ancaman terhadap privasi dan keamanan. Nah, ini jadi apapun ya data yang kita miliki itu seringkali mudah diterobos, mudah dijangkau oleh banyak pihak. Ya, makanya mesti hati-hati ya untuk berhubungan dengan orang-orang yang belum kita kenal selama ini. Yang kelima adalah perubahan nilai dan gaya hidup. Tuh, coba ya. Tempo hari itu saya dapat cerita dari seorang bupati gitu ya. Bupati ini cerita gitu ya. Kalau ada warganya yang minta dibantu karena keluarganya mondok di rumah sakit gitu loh. Katanya apa? Katanya tidak sanggup bayar gitu lah ya, tidak sanggup. Maka minta dibantu bupati. Nah, terus akhirnya Bupatinya jawabnya begini. Nggih, coba saya upayakan untuk saya bantu. Terus nanti untuk ngabarin jenengan gimana caranya? Nggih mawi HP Pak Bupati. Nek sing nomor niki mboten saged sambung kali nomor setunggale malih nggih coba. Jadi ada warga masyarakat itu yang ngomong dirinya miskin tapi pegang HP-nya 2 coba. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya jadi ironi gitu loh ya, anomali kira-kira gitu ya. Nah, itulah namanya namanya gaya hidup gitu loh ya. Bahkan mohon maaf ya, orang pergi sholat Jumat, mendengarkan khotbah juga masih buka gadget. Nah, itulah itu terus gimana itu ibadah model seperti itu. Ya, oke ya, itu plus minusnya. Nah, coba sekarang nih. Ini foto seperti ini adalah setiap hari itu kita jumpai itu. Bahkan anak-anak yang masih TK pun kayak gini coba. SD, SMP, SMA, semuanya itu. Nah, coba yang pertama ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Tahun 2022, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada itu melakukan sebuah survei, kemudian surveinya diberi titel atau diberi judul Indonesia National Adolescent Mental Health Survey. Jadi survei tentang kesehatan mental para remaja ya yang ada di Indonesia. Nah, surveinya seluruh provinsi ini ya, tapi diambil sampelnya sekian ribu. Dan kesimpulannya sungguh membuat kita semuanya jadi miris. Apa itu? 1 dari 3 remaja Indonesia usia 10 sampai 17 tahun mengalami gangguan kesehatan mental. Coba. Nih. Nah, kalau 1 dari 3 itu adalah anak Bapak Ibu atau cucu Bapak Ibu, terus gimana itu? Coba. Ayo. Hah? Lalu yang kedua, ini juga survei ya, yang dilakukan di 34 provinsi mendapati data ya 19,3% remaja dan 14,4% dewasa muda ya termasuk anaknya Bu Mimin ini tadi
Karena sudah kerja ya, sudah kerja di kapal pesiar gitu ya. Nah, itu kan dewasa muda itu ya. Itu kecanduan internet dalam berbagai macam versi. Ada yang kecanduan game, ya kan? Ada yang kecanduan mungkin TikTok, ada yang macam-macam itu. Yang itu basisnya adalah internet. Ya, saya pernah dapat sebuah cerita yang menemukan internet itu sekarang ini menyesal katanya, gitu loh, ya. Kenapa? Dengan ditemukannya internet ini terjadi perubahan pola hidup yang luar biasa pada masyarakat dunia. Jadi dia itu nyesel, kok bisa kayak gini ya, gitu katanya. Ya, oke. Terus yang ketiga, nah ini terjadi pada tahun 2021, masih zamannya COVID gitu ya. Ini di Jawa Barat, ya, itu di Cisarua Bogor, ya, itu kan ada rumah sakit jiwa itu. Nah, pada bulan Januari 2021, 1 bulan itu ada 8 anak itu ya yang menjadi pasien rumah sakit jiwa. Coba. Terus bersamaan dengan itu ya, Mbak Ica dan Bapak Ibu peserta, itu 200 anak menjadi pasien rawat jalan di rumah sakit yang sama. Coba ya. Apa yang menyebabkan seperti itu? Ya, mereka menjadi pasien rumah sakit jiwa Cisarua itu akibat kecanduan gawai atau kecanduan gadget. Ya, ini saya dapatkan dari harian Republika. Jadi sumbernya itu semuanya adalah sumber yang sangat terpercaya ya, bukan hoax yang jelas ini ya, bukan hoax gitu ya. Nah, kalau kita sudah menghadapi seperti ini, ya Allah kan begitu ya. Nah, terus ini mudah-mudahan bisa coba kita dengarkan sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ini ada berita yang mengejutkan sekaligus warning bagi orang tua karena ada lebih dari 100 anak berusia 5 hingga 15 tahun ini tercatat menjalani pengobatan di Rumah Sakit Jiwa Cisarua karena diduga kecanduan bermain game dalam 2 tahun terakhir. Ya, mayoritas mereka yang berobat mengalami gangguan penyerta yang berawal dari kecanduan game. Jumlah pasien anak yang berobat ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat karena bermain game meningkat dalam 2 tahun terakhir. Tercatat dalam seminggu 3 pasien berobat ke Rumah Sakit Jiwa ini karena ketergantungan game ataupun internet. Sehingga jumlahnya mencapai kurang lebih 150 pasien dengan usia 5 hingga 15 tahun. Pada dasarnya mereka memainkan games atau mereka memainkan internet itu tentu berada di lingkungan keluarga. Kalau umumnya yang dibawa ke rumah sakit itu sudah lebih berat ya, Dr. Lina ya, kondisinya sudah komorbid tadi, sudah dengan gangguan penyerta. Jadi kan sayang banget gitu. Padahal pada saat mereka masih bisa dicegah sebelum ada gangguan penyerta, itu lebih baik lagi gitu. Dan itu ketahuan pasti di rumah. Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Dr. Eli Marlian pun mengimbau para orang tua untuk lebih mengawasi penggunaan gawai oleh anak untuk mengantisipasi kasus kecanduan game ataupun internet. Dari Bandung, Jawa Barat, Suhendar, TV One, mengabarkan. Nah, ini gimana Bapak Ibu? Kalau sampai yang dibawa ke rumah sakit ini adalah putra-putri kita, ya, cucu-cucu kita, gimana? Apa enggak miris kita? Ya. Maka sekarang kembali saya bertanya dan tolong dijawab jujur ya. Ini pertanyaan yang pertama. Coba, siapa sih yang memulai mengenalkan gadget pada anak? Ayo dijawab. Siapa Bapak Ibu? Hah?
Apakah ketika anak kita masih bayi itu terus ngerageh gadget, kemudian apa dengan gadget itu kemudian dia mainin, atau karena orang tua yang mengenalkan kira-kira? Gimana Bu Mimin? Siapa yang mengenalkan pertama kepada anak-anak? Monggo, Bu Mimin. Bunda Aha nih ya, panggilannya. Monggo Bunda. Tentu orang tua, Pak Ir. Nah, itu dia si jali-jali. Pak Ir, Nggih. maaf saya mau ini mau mengutarakan sedikit tentang ini anak saya. Kalau anak saya yang pertama itu yang dilihat itu ML itu loh Pak Ir. Mobile Legend, game. Iya, iya. Tapi dia itu kalau pas udah gede sih Pak Ir udah 30 tahun udah punya anak 2 gitu. Cuma kadang-kadang memang saya agak keras juga Pak Ir kalau ngasih tahu gitu terus cuma gitu. Iya. Sudah berkeluarga berarti ya? Enggak terus-terus Pak Ir. Nanti kalau mungkin kepengen hiburan apa gimana gitu. Kalau pas di rumah sini main gitu. Mungkin kalau pas di rumahnya sendiri mungkin karena ngurusi anaknya nggak sempat. Terus kesininya main lagi gitu. Oh gitu. Ya. Oke ya. Nah, Iya, itu artinya apa? Artinya memang perlu menyalurkan rasa kepingin dihibur itu tidak hanya semata-mata lewat itu sebetulnya. Harus dicari alternatif lain, apa sih yang bisa menghibur saya gitu loh ya. Misalnya ketika punya hobi, lalu hobinya itu disalurkan, katakanlah misalnya hobinya nanam-nanam gitu ya, atau hobinya pelihara binatang ternak misalnya gitu. Itu kan kalau sudah bisa disalurkan seperti itu, insya Allah nanti terkait dengan menggunakan gadget ya barangkali bisa berkurang. Oke, nanti kita lanjut lagi Bu Mimin ya. Jadi yang pertama kali mengenalkan itu kepada anak itu tidak lain adalah ya kita orang tua gitu loh ya. Nah terus pertanyaan berikutnya lagi coba nih. Lalu siapa yang harus menanggung akibat buruknya? Coba. Hah? Yang harus menanggung akibat buruknya itu ya si anak maupun keluarga secara keseluruhan. Jadi akhirnya apa? Rugi semuanya. Ya, bingung semuanya, panik semuanya, stres semuanya. Nah, oleh sebab itulah ya saya mengajak kepada ibu dan bapak ya apa itu? Ayo ya kita cegah dan kita atasi bersama. Untuk mencegah ya itu ada pertanyaan begini ya. Dengan cara apa ya kita mencegah dan mengendalikan pemakaian gadget pada anak-anak kita? Ya, tentu ada kan caranya kan gitu kan untuk mencegah maupun mengendalikan ya gitu. Sedangkan bagi yang sudah terlanjur gitu ya, maka pertanyaannya juga sama. Dengan cara apa kita mengatasi dan mengatur ulang ya pemakaian gadget pada anak-anak kita. Nah, tentu saja nasihat-nasihat para ahli ya, kemudian juga pengalaman-pengalaman real di lapangan ya bisa kita jadikan contoh ya untuk bisa kita terapkan pada keluarga kita masing-masing. Nah, insya Allah ya pada kesempatan berikutnya nanti kita kupas tentang 2 hal ini. Ya, yang pertama adalah apa yang mesti kita lakukan untuk mencegah maupun mengendalikan, lalu yang kedua adalah untuk mengatasi dan mengatur ulang. Ya, untuk kali ini ya saya mohon izin kepada Ibu dan Bapak ya sampai di sini dulu ya paparan yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya insya Allah tidak lama lagi alias sebentar lagi nanti disambung sama Bu Yun ya terkait dengan
apa hubungannya antara gadget itu dengan otak gitu ya. Terus kalau otak itu sudah terganggu, terus dampaknya seperti apa? Nah, ini ya. Jadi Bu Yun itu latar belakangnya biologi, ya, kemudian belajar betul tentang hormon, tentang enzim, ya, tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan organ dalam manusia. Nah, oleh sebab itulah maka ngomong tentang bagaimana otak itu terganggu dan sebagainya, insya Allah lebih tepat ya disampaikan oleh Bu Yun ya. Oke ya, saya kira begitu Mbak Ica untuk paparan dari saya ya, mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya untuk kemudian nanti kita diskusikan bersama-sama. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ir ya untuk pemaparannya. Oke, dan selanjutnya kita akan menyimak juga nih ya untuk para hadirin yang kami sayangi di kesempatan siang hari ini terkait dengan ini kan tadi bahas tentang gadget gitu ya yang terlalu lama terpapar gadget. Nah, terus bagaimana dengan otaknya anak ini nanti ya? Apakah ada dampak dan lain sebagainya? Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Ibu Yundaru Nurantini. Bu Yun sudah siap? Oke, baik. Kita tunggu dulu ya untuk Ibu Yun yang untuk mempersiapkannya. Nah, jadi tadi era digital ini awal sekarang kan era digital udah mudah sekali, apapun yang kita lakukan di era ini tuh sudah mudah ya, mau jualan bisa, mau melakukan berbagai hal, mau video callan, mau diskusi ya seperti saat ini yang kita lakukan menggunakan Zoom gitu ya hadirin sekalian gitu. Jadi kita di mana tapi tetap dimanapun kita berada kita tetap bisa berdiskusi bersama begitu. Tapi plus minusnya tetap ada seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Ir gitu ya. Nah, era digital ini mempermudah yang namanya komunikasi. Kita bisa komunikasi tetap dua arah, gitu. Tetap bisa ngobrol, saling berinteraksi tatap muka dan lain sebagainya. Selain itu, akses informasi juga lebih luas ya. Kita bisa mendapatkan informasi dari mana aja gitu. Tidak hanya kalau dulu informasi kita dapatkan dari buku, dari jurnal, dari guru gitu ya. Kita sekolah atau kita ikut kelas. Nah, kalau sekarang kita bisa menggunakan media sosial gitu ya untuk mencari informasi-informasi gitu. Yang penting informasi yang kita dapatkan adalah valid gitu. Nah, kemudian era digital ini juga mau kita percaya sebagai penopang ekonomi juga pemirsa ya. Seperti UMKM sekarang yang sudah berdaya juga gitu kan. UMKM itu sekarang sudah banyak dijual melalui marketplace, melalui media sosial dan lain sebagainya gitu. Oke, itu tadi plus minus ya dari era digital yang sudah dipaparkan oleh Pak Ir. Oke, nah sembari menunggu Ibu Yundaru sudah. Oke. Oh iya, kita sambil menunggu Ibu Yun. Sampun Bu? Ya, ini minta tolong nih Pak, yang saya screen karena Oke. Nah, Ya. Ibu Yun sedang Ya, sudah oke. siap. Baik. Ya. Ibu Yun, kita bertemu lagi ya. Hari ini kita Alhamdulillah. bahas tentang bagaimana mencegah gangguan mental anak. Nah, ini terkait dengan Oke. otak anak nih Bu. Kalau Hmm. terlalu banyak terpapar gawai atau gadget dan lain Ya, sebagainya betul. berkaitan dengan mental. Nah, kita akan simak Next terus ya. bersama-sama. Iya. Ya. Monggo Bu Yun. Ya. Tadi sudah dikenalkan Mbak Ica ya. Terima kasih Mbak Ica. Di sini kita bareng-bareng ya belajar ya. Jadi tidak hanya saya yang memberikan satu materi, tapi juga bareng-bareng dengan semua yang hadir di Zoom ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang tadi sudah mendengar ya paparan dari Pak Irianto bahwa
seperti apa sih orang yang lebih banyak ya kecanduan gadget, kemudian akhirnya menjadikan gangguan mental atau disorder. Jadi mental yang disorder itu mental yang agak nyeleneh dikit lah ya. Jadi yang daripada umumnya ya. Nah, kasihan anak-anak kita yang kemudian mengalami hal yang semacam ini ya. Monggo kita slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, bijak bersama gadget ya. Nah, gadget ini sesungguhnya satu benda yang banyak sekali membantu kita sesungguhnya. Tadi sudah dipaparkan Pak Ir ya. Tetapi manfaat ini ada yang menggunakannya kurang tepat atau memanfaatkannya kurang tepat ya. Sehingga dampak buruknya ini sangat merugikan bagi kita semuanya. Ada memang dampak yang positif, jelas ada banyak. Kita itu berjualan apapun dengan gadget itu bisa. Kemudian kita itu berhubungan dengan orang lain dengan gadget bisa. Kemudian apapun itu kita lakukan dengan gadget bisa. Tadi sudah dicontohkan Pak Ir ya bagaimana kita itu pengen makan saja nggak usah kemana-mana, tinggal pegang gadget itu ya, asal di situ ada uang yang tersimpan kemudian tinggal bayar gitu saja, itu langsung kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan melalui gadget. Tapi dampak buruknya, nah bagi anak-anak kita yang tidak tahu bagaimana menggunakan gadget itu, akhirnya apa yang terjadi? Nah, ini hal yang merugikan ya. Kemudian next, yang berikutnya lagi adalah bahwa di era yang sangat informasi ini sangat luar biasa yang berseliweran ya di HP kita atau di handphone kita ya, di gadget kita, itu apakah HP ini juga bisa membuat otak kita itu rusak ya. Kalau gadget ini tidak digunakan sebagaimana mestinya, contoh kecil aja lah. Kita itu saking senangnya menggunakan gadget, kadang-kadang gadget ini kita bawa kemana-mana, tadi disebut Pak Ir ya, sampai ke kamar mandi, ya, tidur di sanding gitu ya. Tidak ingin pisah dari gadget, apalagi kalau kita itu sudah pergi keluar, kok kebetulan gadgetnya ketinggalan, mungkin dibela-belain pulang lagi ngambil gadget. Ya, nah hal ini ya yang lebih baik tidak bawa, kalau orang yang lebih baik tidak bawa minuman daripada tidak bawa gadget yang gitu, ya, tidak sanggup minum. Nah ini yang sampai sekarang membuat seseorang itu perilakunya yang sangat menyimpang ya. Jadi semakin dini seorang menggunakan gadget, maka makin banyak pula gelombang radiasi yang diterima oleh otaknya. Dan hal ini membuat anak-anak itu generasi sekarang lebih rentan loh ya terkena tumor otak. Kenapa? Karena bahaya radiasi ini, kalau ini terpaparnya setiap hari, setiap saat, maka ini sebenarnya tidak hanya otak, tapi di awal itu memang kita bisa mengalami gangguan mata. Ya, kenapa? Karena paparan radiasi ya dari gadget itu sendiri juga luar biasa. Nah, kalau orang bilang ada juga yang masih menyanggah, ya kan bisa radiasinya itu diredupin. Nah, gitu. Ya, atau warnanya dibeginikan ya sehingga tidak merusak mata misalnya begitu ya. Entah demikian Bapak Ibu, kalau ini terpapar ya yang sangat banyak sekali, bahaya juga. Apalagi ini gadget ini dimasukkan ke saku ya, entah itu saku di depan atau saku di samping ya atau di belakang misalnya gitu, itu pun juga akan tetap mengganggu ya, mengganggu radiasinya itu mengganggu tubuh kita. Oke, next. Dan kerusakan otak ini menjadikan penurunan fungsi kognitif. Artinya apa? Artinya kemampuan berpikir kritis itu jadi berkurang. Jadi orang nggak kritis lagi. Ya, kemudian fokusnya juga sangat berkurang. Jadi dia sudah nggak fokus lagi terhadap sesuatu hal. Maka kalau ini terjadi pada anak kita, kemudian di sekolah dia selalu dalam genggamannya itu ada gadget, gurunya menerangkan sesuatu tapi dia pegangnya gadget, akhirnya dia tidak mendengarkan apa yang dipaparkan oleh guru ya, sehingga itulah yang disebut juga tidak fokus. Dan juga memorinya ini menjadi lebih sempit, kemudian gampang pelupa dan seterusnya ya.
akibat dari konsumsi konten-konten digital yang ini berlebihan, ya, sehingga lebih banyak yang seperti itu. Sekarang orang itu lebih banyak juga loh ya yang menawarkan e-book, ya. E-book itu artinya apa? Tidak lewat lembaran koran, tetapi juga lebih banyak dengan menggunakan gadget, entah itu pakai di laptop, entah itu ada di gawai ya, atau di gadget seperti ini ya. Itu. Oke, next. Dan kemudian jenis kerusakan otak itu antara lain ya, antara lain itu adalah brain rot ya. Kemudian digital demensia ya, jadi mulai pelupa gitu ya tadi, dan juga masalah psikologis. Nah, mari kita kupas satu persatu dari ketiga ini. Ya, yang pertama adalah brain rot. Ya. Brain rot ini adalah menurunnya kemampuan berpikir. Jadi orang itu mau berpikir tentang sesuatu itu kadang sudah terdistraksi, ya, terdistraksi oleh gawai atau gadget yang kita pegang. Ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya menurunnya kemampuan berpikir ini apa? Karena terlalu sering juga melihat konten-konten receh di internet yang kira-kira kok nggak begitu manfaat, ya, nggak begitu manfaat. Kemudian kita lihat-lihat aja sekedarnya gitu ya. Kadang-kadang orang lihat YouTube, ada juga selingan-selingan yang lain. Nah, ini yang membuat kita itu fokus kita itu akan beralih ke yang lain. Ya, dalam jangka panjang kondisi ini bisa menyebabkan kecemasan dan depresi. Ya, yang ini yang membuat kita itu lebih nggak nyaman ya, karena setiap saat itu cemas, khawatir, kemudian akhirnya depresi. Saya punya keponakan yang akhirnya juga dia itu lebih banyak yang di depan laptop, dan yang terjadi adalah dia pakai kacamata, masih kecil ya, anaknya umurnya sekitar 7 tahun 8 tahun gitu saat itu pakai kacamata yang sangat tebal. Ya, dan dia nggak bisa lepas sama sekali. Ya, begitu bangun tidur yang dipegang ya sudah gadget. Ya, ini yang menjadikan ya, jadi mental disordernya adalah seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya dampak jangka panjang dan risiko. Ya, tambahannya itu adalah antara lain gangguan tidur. Ya, kenapa? Karena cahaya dari layar itu dapat mengganggu produksi hormon tidur, meskipun penelitian masih terus juga dilakukan untuk mengkonfirmasi efeknya ini. Jadi artinya apa? Artinya layar ini memang mengganggu produksi hormon, ya, hormon yang harusnya kita itu mampu untuk deep sleep gitu ya, artinya tidurnya nyenyak gitu, tetapi menjadikan tidak lagi tidur nyenyak. Ya, jadi pikirannya gelisah, kelihatannya orangnya tidur tapi pikiran jalan terus gitu ya. Dan itulah yang terjadi. Nah, berikutnya lagi adalah yang gangguan saraf tepi ya. Jadi saraf tepi itu disebut dengan neuropati atau juga disebut dengan perifer ya, saraf perifer, ya, saraf tepi. Nah, penggunaan gadget yang ekstrim juga bisa berpotensi menyebabkan masalah pada saraf tepi ya. Jadi saraf tepi itu atau perifer ya, saraf perifer itu J. Dan berikutnya lagi yang satu lagi adalah bahwa peningkatan risiko tumor otak pada anak. Nah, ini yang sangat-sangat menggelisahkan kita. Jadi anak-anak kita yang masih tumbuh kembang, yang harusnya otaknya ini berfungsi dengan baik, tetapi dengan adanya gadget ini ya diberikan sejak dini sudah pada anak kita, ini mengakibatkan meningkatnya paparan gelombang radiasi pada otak anak yang kemudian menurut beberapa penelitian bisa meningkatkan risiko tumor otak. Ya, meskipun tumor otak ini juga banyak juga ya masalah, artinya hal yang lain termasuk juga makanan yang diasup. Sudah makanan yang diasupnya kurang gizi, banyak lagi gadget-gadget itu yang selalu ada di pegangan kita, dia tidak mau lepas dari gadget, dan kalau diminta gadgetnya dia pasti nangis dan sudah meraung-raung ya, yang nggak jelas gitu. Nah, akhirnya itulah kita akhirnya apa yang ngalah, ya sudahlah dikasih sebentar gitu, tapi sudah nggak bisa lepas lagi. Nah, ini yang memprihatinkan ya bagi kita. Jadi sesungguhnya
kita itu nampaknya sayang pada anak, tetapi justru malah menjerumuskan anak-anak kita. Ya. Kemudian next, ya. Nah, apa efek samping keseringan main HP? Satu adalah sakit kepala, nyeri di area tubuh tertentu, misalnya di leher ya, di leher kita ini ya, di leher ini karena leher itu sering kadang-kadang kalau enggak ya nunduk, kalau enggak ya sambil tiduran juga ada. Terus tangan kita coba perhatikan Bapak Ibu, silakan nanti diraba sendiri-sendiri. Tangan kiri ini di bagian apa ya, bagian lengan bagian atas ini biasanya lebih kencang atau pertumbuhan lengannya di sini ini ada bagian yang menonjol ya, bagian yang menonjol ya. Di bagian bahu juga ya biasanya kenceng-kenceng gitu ya, kemudian juga di pergelangan tangan ya. Nah, kalau dia duduknya tidak bagus, ini juga sampai ke daerah pinggang ya. Nah, ini yang terjadi, monggo silakan. Jadi bahu kanan sama bahu kiri diperhatikan mana yang lebih menonjol ya, kanan dan kiri. Jadi ada ini kalau diperhatikan kayaknya sebelah kiri itu lebih pertumbuhan ototnya lebih besar daripada yang sebelah kanan. Kenapa? Biasanya pakai gadget sebelah kiri, kemudian yang tangan kanan itu scroll ya, scroll gitu ya. Dan akhirnya ini yang sering membawa gadget. Nah, jarang loh yang begini, kemudian kecuali kalau orangnya itu ya kidal. Nah, orang kidal barangkali yang lebih banyak itu berkembang itu adalah otot yang sebelah kanan ya. Coba ya, kecuali otot kanan aja yang pegang gadget terus gini-gini terus ya. Kalau gini-gini terus kan kadang-kadang juga tidak selalu seperti itu ya. Tapi umumnya rata-rata tangan kiri bawa, tangan kanannya itu ya yang lebih banyak gitu ya. Nah, maka juga penglihatan kita juga mestinya terganggu ya. Itulah ya yang terjadi efek keseringan main HP itu dari seperti itu ya. Nah, kalau HP-nya sekarang ditaruh kemudian gini, kita nunduk. Nah, nunduk itu leher ya, bahu, pergelangan tangan itu akan kena ya. Semuanya akan kena. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga ya. Oke. Next. Dan bisakah otak anak panjenengan itu pulih ya dari kecanduan ponsel? Nah, coba kira-kira gimana ini? Apakah bisa pulih nih? Ada yang bisa menjawab? Monggo, Bapak Ibu yang sudah bergabung. Nah, dari pemaparan yang tadi sudah Bu Yun sampaikan, Ya. ya terkait dengan otak anak ketika kecanduan gadget, bisa nggak ya otaknya ini pulih dari kecanduan ponsel, kecanduan gadget atau gawai gitu ya? Ya. Nah, monggo, ini ada Bunda Aha, Pak Sarjono. Barangkali ada yang bisa berpendapat, silakan. Mau berpendapat, monggo, bisa dinyalakan mikrofonnya dan dinyalakan kameranya. Oh, Pak Harjono nih, Bu. Tulis komentar. Bener, Bu, ya, kemana-mana bawa gadget gitu. Tidur ke kamar mandi, sholat pun bawa. Tapi ini nggak hanya anak muda gitu, yang usia lanjut pun begitu, Bu. Nah, tapi ini gimana ya, Bu ya? Terus atasnya juga ada lagi. Oh, ini tadi yang apa? Waktu Pak Ir ya, pemaparannya Pak Ir. Kalau saya baca buku, baca Quran 2 lembar itu udah ngantuk. Nah, tapi kalau buka TikTok, Instagram, Facebook ya 1, 2, 3 jam gak ngantuk-ngantuk itu kenapa ya? Iya. Oke. Buyun Oke. mau, iya monggo. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya masih banyak sekali ya yang harus bisa kita paparkan. Tapi kayaknya ini nanti bisakah otak anak Anda itu pulih dari kecanduan ponsel? Nah, tunggu seri berikutnya
gitu ya. Oke. Tunggu seri berikutnya nanti seperti apa, bisa sembuh ya. Nah, hasil penelitian terkini siap diungkapkan pada seminar yang berikutnya ya. Nanti kita ketemu ya dengan seminar berikutnya. Tapi untuk yang sekarang ini, siapa yang mau bertanya? Ini mungkin tadi Pak Ir, silakan untuk bisa menjawab dulu. Langsung kita buka pertanyaan ya, Mbak. Boleh Bu Yun. Oke. Ini masih ada sesi selanjutnya ya untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung untuk membahas lebih detail lagi terkait dengan mental pada anak. Nah, untuk saat ini kita akan diskusi bersama. Monggo yang punya pertanyaan bisa langsung raise hand ya, atau bisa melalui komentar yang ada di Zoom di kesempatan siang hari ini. Oh, ini yang punya banyak pertanyaan di Bunda Aha. Monggo, Bunda Aha mau bertanya ke Pak Ir atau ke Ibu Yun ya, monggo. Assalamualaikum Pak Ir dan Bu Yun. Waalaikumsalam, Ibu. Bu Yun, saya udah sehat. Salam kenal Bu Mimin. Alhamdulillah saya akhir-akhir ini udah sehat, udah bisa mengendalikan apa yang ada di pikiran saya. Ya alhamdulillah Bu Mimin, syukurlah. Ini saya mau tanya Bu Yun, bagaimana sebagai orang tua untuk ngasih tahu anak biar anak itu mendengarkan. Ya sebenarnya anak-anak saya itu udah besar-besar Bu Yun, yang dua keluarga. Iya. Satunya udah selesai. Tapi Bu Yun, karena anak saya itu kerjanya juga berhubungan juga dengan gadget. Nah, nanti kalau udah selesai kerja, dia ini entah lihat TikTok, entah lihat apa gitu. Terus saya kasih tahu kalau apa masnya gitu, kalau udah selesai kerja, coba jangan lihat gadget dulu. Apa keluar, saya seringnya gitu Bu Yun. Sepertinya itu belum nyampe gitu Bu Yun. Oh gitu ya. Ya, bagaimana cara yang harus saya lakukan untuk kebaikan anak-anak saya ke depan. Terima kasih Pak Ir dan Bu Yun. Ya, terima kasih ya Bu Mimin yang sudah memberikan pertanyaan. Begini, bagaimana agar kita itu didengar? Ya, kalau kepingin kita itu didengar sama anak kita, ya cari waktu Bu, cari waktu di mana si anak ini juga dalam kondisi nyaman untuk diajak ngobrol, diajak ngomong. Terutama kalau laki-laki, khusus laki-laki ya Bu, khusus laki-laki itu yang pertama, kalau panjenengan kepingin didengarkan, penuhi dulu perutnya Bu. Gitu ya. Jadi diajak makanlah dulu ya, habis itu diajak sambil makan, sambil ngobrol itu. Nah, enak itu kalau laki-laki begitu. Ya, jadi penuhi perutnya dulu. Setelah itu kalau sudah penuh perutnya, sudah kenyang gitu ya. Nah, dia mau mendengarkan kita. Ya, kenapa? Karena itulah yang ada di otak laki-laki. Ya, jadi korpusnya, kolosumnya itu lebih lebih sempit. Ya, sehingga dia yang dibutuhkan itu. Ya, kemudian kalau yang kalau yang wanita tidak selalu harus begitu. Nah, bedanya adalah kalau dengan laki-laki maka bisa ditatap depan-depanan gini Bu. Kalau mengajak ngomong laki-laki itu depan-depanan, jadi berhadapan-hadapan. Ya, berhadapan-hadapan. Nah, kemudian lebih banyak fokus kita pada dia. Ya, jangan lagi penjaringan pegang gadget sambil ngobrol sambil apa gitu, dia tidak akan ngomong. Kemudian kalau dengan anak perempuan beda. Kalau dengan anak perempuan itu kita membuat sudut begini Bu, ya sudut begini. Ya, jadi yang satu penjaringan di sini, yang wanita yang ada di sini. Ya, sehingga apa? Sehingga membuat satu sudut. Kenapa demikian? Karena biar si anak kita itu mendengar lewat telinga langsung dekat dengan telinganya. Itu anak wanita. Jadi dia tidak begitu suka ditatap berlama-lama sekali gitu.
Itu enggak kalau wanita, tetapi dia dekat, ya dekat dengan telinganya. Itu lebih merasa diperhatikan. Itu yang wanita. Jadi itu cara kita ngobrol dengan anak-anak kita adalah seperti itu. Nah, kemudian mengapa kok anak kita kadang-kadang juga tidak atau cuek tidak mendengarkan kita, itu karena apa? Karena yang diobrolkan itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Ya, awali dulu dengan pertanyaan. Apakah kamu lagi enjoy? Apakah kamu sehat? Apakah kamu hari ini happy? Apakah dan seterusnya. Ya, kalau itu sudah terpenuhi ya jawabannya ya semua, maka baru penjaringan mengemukakan pertanyaan. Kalau ibu mau ngobrol sama kamu sedikit, kamu ada waktu? Nah, gitu. Gini loh, saya itu punya kegelisahan, Dok. Atau Kak, misalnya ya, Kakak, saya itu punya kegelisahan seperti ini. Nah, gitu. Ya. Menurut pendapat kamu bagaimana? Nah, gitu. Jadi, kalau kita bicara dengan anak laki-laki ataupun dengan anak perempuan yang itu analitis, ya, maka ajukan pertanyaan pertama yang itu jawabannya bukan ya dan tidak. Jadi jawabannya itu kan jawaban tertutup. Apakah kamu sudah makan? Kalau ini sudah ya semua, sudah makan ya dan semuanya, baru ajukan pertanyaan terbuka yang dia dituntut untuk bercerita. Pertanyaannya apa? Mengapa? Bagaimana? Nah, menurut pendapat kamu, nah gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memancing orang untuk bicara, bercerita panjang dan jawabannya tidak ya atau tidak. Ya, gitu Ibu Mimin. Oke, Bu Yun. Terima kasih Bu Yun atas penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Mimin ya. Untuk yang lainnya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau Pak Ir Ya. mau Mau menanggapi? nambah? Mohon izin ya untuk Monggo. menanggapi pertanyaan Pak Sarjono di chat itu ya. Iya, monggo Pak Ir. Ya. Kalau baca Quran 2-3 lembar kok cepat ngantuk gitu ya. Lalu kalau lihat TikTok itu kok sampai apa? Sampai 1 jam itu nggak ngantuk-ngantuk. Begini ya, manusia itu dikaruniai oleh Allah itu di dalam otaknya itu, ketika dia sedang melihat sesuatu ya, itu ketika bisa memenuhi 3 modalitas belajar ya, maka pasti asik itu Pak Sarjono ya. Yang pertama ada yang dilihat, lalu yang kedua ada yang didengar, lalu yang ketiga ada yang bergerak. Itu ya. Nah, maka kalau jenengan kepingin baca Quran itu bisa lebih apa? Bisa lebih lama itu baca terus ponsel jenengan itu kan ada tuh aplikasi Quran digital gitu. Nah, itu terus nanti jenengan baca Quran dalam bentuk apa? Dalam bentuk mushaf tertulis itu, kertas itu. Lalu jenengan pencet ayat yang sama di ponsel jenengan sambil jenengan nikmati. Oh, ini lagu ini koyong ini gitu loh. Terus setelah itu penjenengan ketika membaca pakai jari aja Pak. Pakai jari itu dari kanan ke kiri itu ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Itu jari penjenengan itu ya digerakkan. Nah, maka kalau itu sudah jenengan lakukan, itu insya Allah lebih betah. Kenapa? Karena 3 modalitas belajar itu terpenuhi. Gitu ya. Ada yang dilihat yaitu mushaf Al-Quran, lalu ada yang didengar tadi jenengan nyetel aplikasi Quran digital lewat ponsel jenengan, ada suaranya, kemudian suaranya juga sangat bagus gitu. Lalu yang berikutnya jenengan menggerakkan jari untuk mengikuti ayat yang jenengan baca itu. Insya Allah dengan seperti itu bisa menjadi lebih tahan. Begitu Pak Sarjono penjelasan saya. Ya, baik Pak Sarjono sudah menyimak ya. Oke, nah ini Pak Sarjono juga mengajukan pertanyaan untuk Ibu Yun.
yang tadi kita dipaparkan terkait dengan kemana-mana bawa gadget gitu, Gitu ya. tidur ke kamar mandi, sholat pun bisa bawa gadget gitu ya. Nah, ini anak-anak muda juga melakukan hal tersebut, yang tua juga iya. Nah, ini gimana cara nguranginnya ya? Iya, biar nggak gadgetan Ya, terus gitu. Ya, monggo. ya. Yang pertama, kalau yang anak itu memang harus disadarkan, ya, disadarkan bahayanya gadget itu kalau kemana-mana, misalnya ke kamar mandi nggak usah bawa gadget lah, ya nanti kalau kecemplung ke WC bahaya, misalnya gitu atau rusak dan seterusnya, atau kecemplung di air gitu kan rusak, itu ya. Ini yang perlu juga untuk anak ya, untuk anak-anak kita. Kemudian untuk yang dewasa, misalnya nggak bisa itu kalau harus ya, nggak bawa gadget gitu, ya sadari, mohon maaf. Ini gadget ini, maaf, ada penelitian, ternyata gadget ini kenapa sangat berbahayanya itu melebihi kloset. Kenapa? Ini kumannya banyak sekali loh ini. Ya, kuman di gadget ini sangat banyak ini. Ya, makanya saya itu eh, juga sering ya yang namanya gadget ini kadang kita kasih atau apa namanya pakai tisu basah itu kadang-kadang juga saya begitukan. Kenapa? Saya sadar betul bahwa yang namanya gadget itu lebih berbahaya dari kloset tuh ya. Ya. Kloset itu tempat ada banyak yang kumannya di situ, tapi gadget itu ternyata juga lebih lebih dari itu, ya lebih berbahaya dari kloset. Nah, maka itu harus disadari betul, ya. Maka kenapa kadang-kadang itu dibawanya ke kloset, dibawanya ke pasar, ya, kemudian dibawa kemana-mana kita dalam kondisi tangan kotor, pegang gadget dan seterusnya, ya ini kumannya itu sangat banyak sekali, ya. Belum lagi kita ambil bahayanya juga nih, ambil gadget ini sudah sedikit scroll-scroll, kemudian tangan kita ambil makanan, tek langsung. Ya. Nah, ini yang juga sangat berbahaya. Sadari itu. Kalau penjaringan semuanya itu menyadari bahwa gadget itu banyak kumannya, nah, insya Allah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita juga langsung tahu iya ya. Nah, makanya pas setiap kali, setiap saat itu memang harus gadget itu terus harus dibersihkan ya, dibersihkan kemudian pakai tisu basah lah atau pakai yang lain ya, yang itu juga menghilangkan kuman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa kemana-mana itu pakai gadget, sadari pula kalau ini dalam kondisi tertentu, memang tadi sudah saya sebutkan, ini di saku, kemudian di saku tadi saku atas, bawah dan seterusnya, dan ini mengakibatkan apa? Ya nggak bagus. Kenapa? Getaran atau radiasi dari gadget itu sendiri di tubuh kita nggak bagus. Membuat apa? Membuat sel-sel tubuh kita yang tadinya itu normal kena radiasi itu, bayangkan kalau ada sel-sel yang berjalannya itu normal menjadi tidak normal. Jadi kemudian dia menyimpang. Nah, kalau sudah menyimpang, sel yang tidak normal ini akan nembak sel yang normal. Akhirnya sel yang normal pun ditembak dihantam gitu ya, dihantam gitu. Akhirnya ini menjadi goyang. Yang goyang ini kepengen seimbang, dia apa namanya menabrak lagi sel yang lain yang eh, seimbang, akhirnya sel itu, nah banyak sekali akhirnya sel-sel yang tidak seimbang. Ya, rentetan adalah seperti itu. Maka kalau itu disadari, akhirnya kita pun juga mau tidak mau ya harus pisah ya dengan apa gadget itu ketika kita tidak butuh dia. Ya, itu. Jadi kadang-kadang saya seorang istri itu juga cemburunya itu pada gadget loh. Ya, kenapa? Nah, yang dilus-lus setiap hari itu gadget bukan istrinya, gitu ya. Betul kan? Iya. Ya kan? Bisa dicemburi juga ini gadget ya. Nah, gitu. Karena terlalu sering mainan gadget ya, Bu ya. Nah, gitu. Yang dipegang itu gadget, terus yang dielus-elus gadget. Sampai ada anak itu yang ditanya, Dek, kalau kamu nanti mau besar mau jadi apa? Aku mau jadi gadget aja, mau jadi HP katanya. Loh, kenapa jadi HP? Lah kan HP itu kalau berdering terus ibu cepet-cepet lari dipegang. Kemudian setiap hari dielus-elus ya gitu. Itu anak. Ya. Anak. Itu ya. Jadi monggo ya disadari saja, ya disadari bahwa gadget itu ada plus minusnya. Ya, yang minusnya itu yang boleh di secara tebal, ya gitu. Oke, Oke, baik. Wah, gadget ini apa ya bisa
menjadi kecemburuan juga gitu ya. Betul. Oke, nah ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tika Agustria Ya. gitu. Bu Tika ini punya anak laki-laki, gampang banget netesin air mata. Usianya sekarang 7 tahun. Jadi kalau misalnya di sekolah gitu diminta jadi pemimpin, terus kalau ada desakan atau sorakan pasti nantinya akan berkaca-kaca dan nangis gitu. Jadi kayak tiap dia ngerasa tertekan pasti kayak gitu. Nah, kalau mengerjakan soal, kalau tidak tahu dan buntu juga nantinya akan seperti itu, gampang banget nangis. Nah, ini padahal nggak dipukul gitu, tidak dipukul, tidak dimarahi, tapi kalau ngerasa dirinya nggak bisa-bisa, terus tertekan seperti itu, jadinya nangis. Nah, apakah hal itu wajar? Dan bagaimana saya harus bersikap kepada anak saya supaya bisa berubah, tidak seperti itu lagi. Begitu. Monggo, Pak Ir atau Ibu Yon yang mau menjawab, monggo. Mungkin nanti Pak Ir bisa nambahi ya. Sedikit mungkin saya berikan tanggapan bahwa anak yang seperti anak saya dulu ya ketika TK mengalami kayak gini. Ya, jadi dia itu tampil di panggung, ya, kemudian lucu kan anak kecil-kecil masih belum TK, jadi masih playgroup gitu, kemudian tampil di panggung, lalu disorai banyak orang, kemudian ditepui gitu. Dia begitu turun dia nangis. Loh kenapa? Aku ditepukin, diketawain banyak orang, diketawain aku malu gitu. Loh enggak, kamu tuh lucu, kamu tuh gemesin, kamu tuh orang-orang itu pada kagum. Lah kok kamu ngomong, "Enggak, aku nggak mau," misalnya kayak gitu. Ya, nggak mau kalau digituin. Nah, akhirnya apa? Kita kuatkan ya, kita berikan penguatan. Tadi itu ngetawain aku mesti kan. Nah, gitu. Iya diketawain, tetapi kan kamu karena lucu, karena kamu tampilannya bagus, mereka itu senang. Nah gitu. Jadi artinya apa? Diberi pengertian bahwa anak kita itu memang punya prestasi. Nah kalau misalnya dia itu di depan nangis, berarti dia itu PD-nya kurang. Monggo Ibu, kalian juga dicek. Apakah putra panjenengan ini pernah ditakut-takuti? Ya, awas loh kalau ke sana kamu nanti begini loh. Nah, jadi kalau ada yang pernah ditakut-takuti seperti ini, maka dia punya satu trauma yang punya bayangan tersendiri. Kalau aku begini nanti akan celaka, kalau aku begini nanti akan tidak bagus bagi diriku. Nah, ini yang dialami oleh anak kita. Cek dulu Ibu, betul atau tidak sering ditakut-takuti. Kemudian yang berikutnya adalah berikan penguatan. Ya, jadi kalau kamu itu ke depan, kemudian disorakin gitu ya, itu sesungguhnya apa? Sesungguhnya adalah dia itu kagum sama kamu, ya, kepengen seperti kamu. Nah gitu. Ya, kalau kamu nangis, nah ini berarti mereka itu jadi apa? Jadi tidak lagi kagum sama kamu. Jadi kamu merasa aja kok mereka pada kagum kok sama kamu. Nah ini bisa ya dikuatkan dengan cara-cara seperti itu. Ya, dan juga kalau misalnya mengerjakan PR atau tadi mengerjakan soal terus tidak tahu kemudian nangis misalnya gitu. Nah ini diberikan apa namanya ya, diberikan penguatan juga boleh ya. Jadi kalau yang namanya soal, kalau kamu itu tidak bisa, boleh tanya dulu ya. Soalnya kayak apa, dikerjakan. Makanya ada latihan soal, mengerjakan soal, biar kamu jadi bisa tahu. Nah gitu. Jadi latihan soal itu penting untuk bisa seperti ini dan seterusnya ya. Dan jangan lalu kalau misalnya ini laki-laki kemudian kamu laki-laki jangan gitu kan ya. Kenapa? Karena ini lagi dia lagi memang mengasah emosinya, mengasah emosi ya. Jangan sampai nanti kalau dia laki-laki cengeng, sukanya nangis kayak gitu, nanti kalau dia akhirnya memberontak dirinya sendiri dan akhirnya nanti ada orang yang celaka, dia tutup ya, tutup itu semuanya, ya tutup artinya empatinya itu ditutup dan akhirnya anak ini tidak lagi berempati. Jadi lihat orang dikebuki ya senang aja, diam saja, dia justru malah menutup itu. Nah ini yang malah bahaya. Ya, jadi nggak apa-apa itu mengasah empatinya. Hanya memang monggo diberi penguatan ya, penguatan. Lalu dan juga kalau dia tertekan seperti itu, maka
sikap kita terhadap anak kita itu, maka silahkan diberi satu contoh lah, atau diajak ke kebun binatang, ya, ke kebun binatang. Kan ada binatang yang suka berkicau, tapi juga ada macan, ya, ada macan yang suka begini. Nah, ya, ini dikasih tahu kalau hewan ini begini, yang ini adalah seperti ini, sifatnya seperti ini, maka silahkan kamu nanti ya boleh loh ya untuk mengeksplor ini. Jadi satu-satu dikasih tahu. Ya, ada yang pemalu loh ya, namanya burung apa, misalnya. Ada yang suka berkicau, burung apa, gitu. Dan ada juga yang suka pemarah, siapa itu? Dia itu adalah macan atau harimau, ya, atau singa, misalnya kayak gitu. Ya, ini contoh-contoh kecil ya barangkali. Jadi anak itu silahkan dibawa keluar, Bu, ya, untuk bisa melihat sekelilingnya. Bahwa sekelilingnya itu ada yang aman dan ada yang tidak aman. Begitu, ya, tanggapan saya. Mungkin Pak Ir bisa menambahkan. Baik. Ya. Izin Mbak Ica ya untuk Monggo Pak Ir untuk yang pertama menambahkan. masih terkait dengan Pak Sarjono tadi. Oh, baik. Ya. Itu gimana Pak kalau Pak Sarjono ini membuat program perubahan secara istiqomah gitu ya. Apa? Gak usah besar-besar perubahannya. Misalnya gini, dalam 1 pekan ya itu Pak Sarjono itu tetapkan saja misalnya hari apa yang Pak Sarjono itu tidak mengaktifkan gadget. Kalau misalnya sehari terlalu lama, ya tidak mengaktifkan gadgetnya itu 1 jam saja. Saya sudah pernah mencoba Pak Sarjono ya. Saya sengaja pergi, ya saya nggak bawa gadget. Ketika ditanya sama Buyun, kok nggak bawa HP atau nggak bawa ponsel, lagi tak tas, gitu. Memang sengaja saya tas dan saya tinggal di rumah, ya. Lalu pergi berdua dengan Buyun kemana gitu. Ternyata apa? Saya bawa gadget itu ya nggak apa-apa itu. Nggak kok kemudian terus jadi pusing 7 keliling gitu ya. Itu ternyata nggak juga kok. Gitu. Makanya perubahan-perubahan kecil seperti itu tetapi dilakukan kontinu terus-menerus istiqomah. Maka nanti akan jadi kebiasaan baru yang bagus. Gitu. Ini berlaku bagi siapa saja, ya. Kalau 1 hari di total gitu ya kita buka gadget misalnya gitu 5 jam misalnya, ya dikurangi aja 1/2 jam, berarti apa? Jadi 4,5 jam misalnya gitu. Tapi itu diulang tiap hari, insya Allah nanti akan jadi kebiasaan baru yang lebih bagus. Itu Pak Sarjono ini terkait dengan neng dinding gogo. Maka apa? Perubahan kecil perlu dilakukan. Terus yang kedua ini dari Bu Tika ya, yang putranya tadi umur 7 tahun ya, kok gampang meneteskan air mata gitu ya. Itu analisanya sebetulnya positif dan negatif gitu ya. Yang positif sudah dijelaskan sama Bu Yun tadi. Dia sedang merasa empati gitu loh. Ya, terutama kalau misalnya melihat ada sesuatu yang menyedihkan, melihat ada sesuatu yang mengharukan gitu ya. Lalu dia meneteskan air mata, itu berarti dia sedang mengasah empati. Tapi kalau tidak ada apa-apa, ya berarti itu adalah sedang sedang merasa tidak berdaya. Nah, gitu ya. Sedang merasa tidak berdaya. Jadi misalnya diberikan tugas gitu ya, dia menjalani, tapi dia sendiri merasa bahwa saya menjalaninya ini jelek. Maka dia ngomong sama temennya, ya tadi waktu aku pidato jelek ya, bukannya tanyanya tadi waktu aku pidato bagus kan, bukan begitu, tapi aku tadi waktu pidato jelek ya, waktu aku tadi nari jelek ya. Tuh, itu artinya perasaan sedang tidak berdaya. Nah, maka tugas kita sebagai orang tua itu tidak lain tidak bukan adalah membuat si anak itu lebih percaya kepada kemampuannya, lebih percaya kepada kondisi dirinya. Dengan cara kita ini memberikan apresiasi, memberikan penghargaan, memberikan pengakuan,
ya itu nanti lama-lama akan terbangun rasa percaya dirinya, sehingga tidak lagi mudah meneteskan air mata ketika dirinya merasa sedang tidak berdaya. Saya kira begitu ya untuk Bu Tika ya. Iya. Atas pertanyaan yang tadi punya anak gampang meneteskan air mata. Oke, baik. Tapi kalau laki-laki menangis itu nggak apa-apa kan ya Pak Ir ya? Nggak apa-apa. Saya juga gampang menangis kok Bu. Ya benar ya. Betul. Kalau lihat kalau ingat ya, apa masa saya masih kecil, betapa orang tua saya batin tulang peras keringat itu kadang-kadang saya kalau mengingat itu benar saya itu nangis. Ya, karena udah ngerasain ya Pak. Jadi oh ternyata gitu rasanya. Sudah jadi orang tua gitu. Kalau dulu waktu masih jadi anak-anak mungkin cuma itu gitu ya. Tapi begitu sekarang jadi orang tua, ya begitu coba. Ya makanya itulah yang membuat hati ini tersentuh. Nah, Oh, aduh. jadi laki-laki yang menangis karena hatinya tersentuh kan itu bagus banget gitu. Oke, itu bisa memotivasi gitu kan ya Pak ya. Oke, nah ini Ibu Tika Agustria ada tambahan pertanyaan. Ya. Gitu. Nah, Putria ini membenarkan kalau anaknya itu kurang pede memang Bu Yun Pak Ir. Nah, Ya. jadi dulunya memang iya suka ditakut-takutin sama saudara ponakan. Nah, betul kan? Nah, betul Dan itu kan? iya, dan apa karena dulunya suka dimarahin atau dibentak juga ini membuat anak jadi seperti itu. Dan ada nggak pengaruhnya antara kedekatan anak dan ayah? Begitu. Jadi anaknya Tidak menjadi dekat ya? iya Tidak dekat sama ayahnya. Gitu Bu Yun. Oke, Jadinya apa gampang nangis kalau tertekan. Ya, Gitu, ya. nah berarti sama atau persis ya tadi yang saya tebak ya bahwa dicek betul ya bahwa ternyata memang anak yang ditakut-takuti sejak awal itu memang nggak pede ya. Jadi dia mau melangkah takut, mau melangkah itu takut salah, takut ada sesuatu yang nggak pas, takut dia celaka, takut macam-macam ya. Jadi entah itu takut hantu juga termasuk ya kalau ditakut-takuti kalau kamu ke sana nanti ketemu Pak Polisi kamu ditembak loh, misalnya gitu ya. Terus kamu nanti kalau ke sana ketemu Bu Dokter, wah kamu disuntik loh nanti kamu. Nah misalnya gitu. Atau ketemu Pak Dokter nanti kamu disuntik loh kamu. Nah misalnya ini hal-hal yang membuat anak itu menjadi tidak pede. Ketemu sama orang nggak pede. Ya kenapa? Karena ketakutan-ketakutan yang terus menerus. Ya. Dan ini membuat apa? Membuat anak itu menjadi tidak pede. Ya itulah yang terjadi. Dan ingat selalu ya bahwa apa? Bahwa kalau memang dulunya suka dimarahi, kemudian dibentak-bentak, ya itu memang iya. Ya, itulah akibat dari anak yang satu suka dibentak. Ya, jadi contoh maaf ini dari satu era saja, satu era barangkali ketika kita masih kecil, kemudian sekolah ya di sekolah itu kan banyak guru-guru itu juga suka menakut-nakuti ya di sekolah. Awas ya, nanti yang tidak bisa anteng nggak boleh pulang. Nah, gitu ya. Nanti yang begini akan disuruh maju sama bu guru, nggak boleh pulang disetrap di depan kelas. Nah, ini ketakutan terus gitu. Akhirnya apa? Akhirnya tidak muncul satu inovasi-inovasi yang dari anak-anak itu. Nah, dan akhirnya pula kalau ditanya, anak-anak siapa yang mau tanya? Nggak ada yang mau tanya. Ya, diem semuanya. Ya, itulah hasil dari suka ditakut-takuti dan suka diancam, apalagi suka dibentak. Dan ketahui pula lah Bapak Ibu semuanya ya, ini bahwa kalau anak itu dimarahi atau dibentak, siapapun saja ya, entah itu anak, suami, istri yang sekarang pun juga sama, kalau begitu dibentak itu ada beberapa neuron otak atau saraf-saraf otak yang harusnya itu nyambung, itu jadi putus. Ya. Nah, kalau yang putus pada anak kita itu adalah misalnya ini misalnya tentang emosi anak ya, atau kemudian tentang kecerdasannya anak harusnya nyambung jadi dibentak lepas nggak jadi. Ini kan sayang sekali. Yang harusnya anak ini pinter, kreatif, inovatif, itu menjadi tidak. Ya, itu alangkah jahatnya orang tua. Betul nggak sih? Ya, jahat betul nggak orang tua kalau seperti itu sesungguhnya. Ya.
terhadap anak kita. Jadi seperti membunuh ya, membunuh kreativitas anak kita ya. Itulah. Jadi hal-hal yang semacam ini monggo lah ya disadari. Termasuk juga kita terhadap suami, istri juga seperti itu. Kalau dibentak kemudian dimarahi, mengkerut ya. Dan akhirnya bisa pelupa, lebih yang jelas itu lebih tidak fokus ya. Nanti tidak fokus dimarahi lagi. Gimana sih dia jadi kayak gini? Pikirannya kemana-mana. Nah, gitu. Lagi kayak gitu lagi, itu tambah lagi. Ya. Nah, inilah ya. Jadi pelan ya, pelan tapi pasti anak-anak kita juga mengalami apa? Disorder. Ya. Jadi mentalnya itu menjadi mental yang tidak kuat. Ya. Gitu ya. Hal-hal yang seperti ini monggo kita cermati sesungguhnya bagaimana sih kita mendidik generasi-generasi masa depan yang akan nanti memiliki masa depan di negeri ini. Ya, maka kita siapkan betul Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Yun. Tapi ketika anak nih Bu ya, dulunya sudah ditakut-takutin sama saudaranya, udah pernah dibentak juga, dimarah-marahin. Kemudian kan tadi ada neuron-neuron yang putus ya Bu ya. Ya. Nah, apakah ini masih bisa diperbaiki Bu? Dan yang harus dilakukan sekarang sama Ibu Tika Agustria supaya anaknya bisa berubah menjadi lebih baik lagi, lebih pede lagi, dan lebih berani lagi itu seperti apa? Bagaimana? Itu ditunggu di seri berikutnya, Mbak. Karena panjang sekali nih ya. Nah, dan berikutnya lagi adalah tadi bahwa kalau tidak dekat ya dengan anaknya apa ingin juga berpengaruh ya. Kenapa? Karena ayah itu mengajarkan satu keberanian. Ya, keberanian pada anak, kemudian tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu juga diajarkan oleh ayah. Ketika saya kecil dulu, ya itu saya dikasih uang. Ini tak kasih uang, kamu cari SIM sendiri, bikin SIM sendiri, jalannya adalah ke arah sana, di jalan A, ya, di jalan sana, ini uangnya berangkat sendiri. Di jalan saya nangis. Kok tega ya bapak saya membiarkan saya berjalan sendiri, saya cuma dikasih uang, terus saya suruh tes SIM itu sendiri, kemudian memproses semuanya sendiri, dan saya harus begini sendirian. Kok tega banget sih? Nah, ketika dewasa saya baru tahu arti itu semuanya, bahwa bapak saya itu mengajarkan saya itu harus berani, ya. Kemudian saya harus bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan, ya. Itu baru ketahuan ya ketika saya sudah dewasa, ya. Itu sedikit ya yang juga perlu diketahui bahwa ayah itu perannya sangat penting bagi perkembangan jiwa anak-anak kita, baik laki maupun perempuan, apalagi perempuan ya. Perempuan itu jatuh cinta pertama kali itu adalah pada ayahnya. Ya, maka kalau ayahnya itu selalu menanamkan satu kasih sayang, ya, kemudian kepedulian, insya Allah mungkin anak-anak kita yang perempuan ini akan menjadikan ayah itu adalah sosok idaman bagi nanti kalau dia juga mau mencari jodoh. Ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Yun. Jadi memang peran ayah itu penting sekali, apalagi untuk anak perempuan. Biasanya anak perempuan itu selalu bilang kalau cinta pertamaku adalah ayahku, gitu. Tapi ternyata juga fatherless ini di Indonesia cukup tinggi. Cukup tinggi, betul. Ya. Juga ya. Jadi memang peran ayah itu sangat penting karena ayah ini yang nanti akan ngajakin anak gimana cara bisa pede, tanggung jawab. Karena ayah itu sejatinya lebih berani daripada istri ya Bu ya, daripada ibu untuk untuk tampil di depan masyarakat atau di depan umum. Ya. Tuh. Baik. Nah, Pak Ir ada tambahan untuk Ibu Tika Agustria ini? Sudah cukup, baik. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang ingin bertanya, berdiskusi di kesempatan siang hari ini. Jadi untuk Ibu Tika, nanti apa yang harus dilakukan nih sebagai orang tua untuk memperbaiki anak? Nah, kita tunggu di sesi selanjutnya gitu ya, karena kita masih ada sesi-sesi lanjutannya. Nah, gitu. Nah, kemudian Ica yang akan tanya sama Pak Ir dan Ibu Yun gitu ya. Oke. Oh ya. Untuk sesi selanjutnya, untuk episode selanjutnya itu nanti bisa dicek di Instagramnya Reco Buntung ya, di @recobuntung_fm gitu. Nanti bisa lanjut untuk
bergabung lagi. Nah, untuk mental kesehatan mental anak nih Pak Ir dan Ya. Ibu Yun, ada nggak sih terapi yang efektif gitu untuk mengatasi kecanduan atau gangguan mental terhadap gawai ini sebenarnya? Untuk penanganan itu ya tentu saja ada ya, tentu Mhm. saja ada. Baik itu merupakan hasil dari sebuah riset, penelitian ya, maupun hasil dari pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan oleh banyak orang. Nah, itu semuanya Mbak, itu insya Allah ya kita siap membahasnya lebih detail gitu Mhm. pada seri berikutnya. Ya, karena memang membahas tentang hal seperti ini tidak cukup hanya 5-10 menit gitu ya. Mhm. Maka kita perlu lanjutkan pada seri yang berikutnya lagi. Harapannya yang Bapak Ibu sudah jadi peserta sekarang ini itu ayo kita lanjutkan gitu ya, biar pemahaman kita menjadi lebih utuh, dan ini semuanya insya Allah bakal membantu ya, entah itu anak kita, entah itu cucu kita barangkali, dan lebih dari itu kita bisa bantu juga ketika ada tetangga menghadapi hal yang seperti ya dialami oleh anak-anak kita. Nah, kurang lebih begitu Mbak Ica ya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Ir dan Ibu Yun ya. Ada satu yang menjadi pertanyaan dari Ica sebenarnya dari semalam tuh Pak, terkait dengan mood swing dari anak remaja gitu ya. Ini ada yang menyebutnya itu adalah mitos lah, perubahan suasana hati yang terus-menerus dan itu bukan itu disebut hal yang normal gitu. Orang tua selalu menyebut bahwa itu kan hormon atau fase remaja aja, ntar juga lewat gitu ya. Apakah itu senormal itu Pak? Ini Bu Mood Yun swing nih, anak nih, ya Bu Bu Yun. Yun yang jawab Mood swing ini anak nih ketika terkait dengan remaja hormon. gitu kan. Nah, Gitu ya. ini normal atau sebenarnya juga menjadi suatu tanda-tanda anak ini punya gangguan mental begitu Bu? Ya. Sebenarnya gini, kalau itu yang terjadi pada wanita, ya, siklus bulanannya itu memang selalu mengganggu, ya. Jadi siklus bulanan yang mengganggu ini kadang-kadang terjadi pada saat awal menstruasi atau premenstruasi, dan akhirnya apa? Premenstruasi ini pula lah yang nanti membuat si anak perempuan itu akhirnya apa? Akhirnya nanti moodnya itu berubah-ubah. Dia itu gampang sekali galau, gampang sekali untuk marah dan tersulut ya emosinya. Kenapa? Tapi juga ada gangguan ini terjadi karena dia selalu pegang HP ya. Jadi kalau dia lepas dari HP saja itu sudah sangat wow, kayaknya lepas dari hidupku tak berarti tanpa HP gitu ya. Itu pada ya anak-anak remaja kita gitu bisa terjadi juga seperti itu. Dan memang kalau wanita itu gangguan hormonnya sangat tepat sekali ya. Jadi perubahan hormon ya, jadi dari estrogen ke progesteronnya itu ada perubahan yang sangat cepat gitu. Itu membuat moodnya itu langsung cepat sekali berubah gitu, berubah lagi gitu. Nah ini ya, jadi memang betul seperti itu. Dan ditambah lagi kalau dia itu sedang melihat tayangan tertentu di gadget itu yang itu sangat menarik perhatiannya dia, maka dia sama sekali nggak mau diganggu. Nah, ini juga sangat berbahaya. Kenapa? Karena sesuatu hal yang membuat dia itu kayak terpenjara dalam tanda kutip ya, terpenjara oleh gadgetnya sendiri. Ya. Kecuali dia kalau misalnya dia bisa lepas itu ada sesuatu kejutan. Keluar mau gempa lalu dilempar begitu saja dia keluar. Ya. Nah, ini ada kejutan yang seperti itu mungkin dia baru bisa lepas. Nah, bagaimana dengan seperti itu nanti kita bahas ya yang lebih banyak lagi di waktu yang akan datang. Oke, baik. Nah, ini lanjutannya pasti akan seru banget ini Bu Yun ya. Ya udah ditunggu-tunggu juga ini ya. Nah, nanti untuk informasi lanjutannya kita bakal lanjut kapan gitu ya, daftarnya juga kapan. Langsung aja ke Instagramnya @recobuntung @recobuntung_fm. Baik, karena waktunya sudah
hampir habis juga Pak Her dan Ibu Yun ya, nggak terasa juga ini bisa memberikan closing statement atau pesan atau kesimpulan dari topik kita di kesempatan siang hari ini. Monggo dimulai dari Pak Ir atau Ibu Yun dulu, monggo. Monggo Pak Ir silakan. Pak Ir dulu, Ya. monggo Pak Ir. Baik ya, terima kasih Mbak Ica untuk mengakhiri Zoominar kita pada pagi sampai siang ini. Saya sebagai orang yang diberi pengalaman oleh Yang Maha Kuasa ya, mengasuh membesarkan 3 orang anak, tapi semuanya perempuan ya. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu kalau ditanya tentang bagaimana pengasuhan anak laki-laki, kami miskin. Ya, kenapa? Karena yang diasuh sekarang hanya anak menantu kan gitu kan. Dan anak menantu itu ketemunya sudah gede gitu. Maka mencegah ya apapun bentuknya itu tetap menjadi lebih baik ya dibandingkan dengan sudah terlanjur kena hal yang merugikan. Nah, oleh sebab itulah maka mencegah anak kita dari pengaruh-pengaruh buruk gadget ya dalam bentuk apapun, apakah itu ponsel, apakah itu laptop, apakah itu tablet atau apapun gitu ya, itu memang harus ada aturan gitu ya, harus ada aturan. Nah, bagaimana aturan itu diterapkan agar orang yang menerima aturan itu bisa menerimanya dengan lapang hati ya. Nah, itulah yang insya Allah siap kita bahas pada seri berikutnya gitu Mbak Ica. Baik, terima kasih Pak Ir ya. Oke, dan Ya. Ibu Yun, monggo untuk memberikan closing statement di kesempatan siang hari ini. Ya, lebih banyak ya yang namanya seseorang yang mengalami mental disorder ini, antara lain salah satunya memang juga karena gadget. Tapi ini juga pengaruhnya sangat-sangat luar biasa dengan gadget ini. Ya, apalagi perilaku remaja yang saat ini lebih banyak lagi dia itu ketergantungan terhadap gadget itu sangat banyak. Nah, puncaknya ya biasanya pada remaja itu terjadi puncak pemakaian gadget itu di antara sekitar antara jam 5 sore sampai jam 8 malam lah. Ya, kalau pagi ya kalau orang tua itu biasanya pagi habis subuh. Ya, habis subuh itu biasanya banyak pegang gadget. Ya, sehingga kalau kita akan cari tahu ya kapan-kapan terjadinya. Nah, ini maka coba chatting yang seperti ini, yang paling dominan ini bisa kita kurangi ya, dan diganti dengan aktivitas yang lain ya, yang lebih menarik. Monggo silahkan untuk mencari aktivitas yang lain. Terutama saya sarankan adalah dengan berolahraga. Ya, untuk bisa menyeimbangkan ini. Ya, jadi kecanduan gadget ini menjadikan perilaku emosi berlebihan. Ya, ketika aktivitas gadget dihentikan atau dibatasi. Ya, ini adalah suatu indikasi bahwa seseorang itu sudah kecanduan gadget. Gitu aja, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi mencari hal lain gitu ya yang tidak berkaitan dengan gadget gitu. Apalagi salah satunya adalah olahraga. Olahraga ini manfaatnya banyak sekali ya Bu Yuni ya. Nggak cuma untuk meminimalisir kita menggunakan gadget, tapi untuk kesehatan lain juga baik gitu. Baik, terima kasih Pak Ir dan Ibu Yun ya sudah memberikan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat hari ini terkait pencegahan gangguan mental pada anak gitu. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung Bapak Ibu ya yang masih setia. Terima kasih juga ini untuk Ibu Tika Agustria, Bapak Sarjono, kemudian Ibu Deni Widya, Bapak Eki ya, ada Bunda Aha juga yang sudah bertanya, ikutan berdiskusi, Ibu Lilis, Ibu Riani, Ibu Rini, gitu. Semoga kita bisa berjumpa di episode selanjutnya. Nanti kita selanjutnya berarti akan membahas tentang penanganannya ya, Pak Iya, Ir. betul. Betul. Gitu. Penanganannya untuk anak yang barangkali memiliki tanda-tanda gangguan mental atau mental disorder akan dilakukan penanganan seperti apa gitu. Apakah ini nanti anaknya harus ke profesional atau orang tuanya sendiri bisa mengupayakan. Nah, ini nanti akan ada di episode selanjutnya. Begitu.
Ya, terima kasih sekali lagi ya untuk yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini bersama dengan HDI Manajemen Center Yogyakarta, ada Coach Hadi Irianto dan Ibu Yunda Runurantini, dan sudah bersama Radio Reco Buntung juga di Cadara di kesempatan hari ini. Semoga sehat selalu untuk semuanya. Amin. Sehat Terima selalu kasih. juga, iya. Sehat selalu juga untuk Pak Sama, Heru Yun. Jeng. Ini yang lainnya tidak mau apa dinyalakan mikrofonnya. Kita bye-bye dulu sama Pak Ir dan Ibu Yun ya. Terima kasih Bu Ya, Yun dan Mbak Ica. sama-sama. Terima Ya, kasih kembali ya Ibu dan ya Bapak. yang sudah hadir, terima kasih. Mudah-mudahan ada banyak manfaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, dari Ibu Rini juga nih komentar ya. Terima kasih Pak Ir dan Ibu Yun, Mbak Ica, ditunggu sesi berikutnya. Ya. Sama juga dengan Pak Eki, terima kasih. Ya. Ya, Pak Sarjono, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Kita akhiri untuk sesi di kesempatan siang hari ini ya. Semoga kita bisa berjumpa di episode selanjutnya dengan perasaan bahagia dan hati yang Amin. sehat. Amin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.